Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktu kepada saya untuk kembali menjelaskan tentang komputer SAP. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang SAP atau komputer sederhana itu yang khususnya itu yang satu. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas komputer SAP-nya itu khususnya itu SAP 2 atau simple as possible-nya itu yang kedua. Ya, tidak lain tidak bukan tujuan video ini dibuat tentunya untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Fauzi Erwis Eskom Mkom, dan mungkin rekan-rekanku sekalian, perkenalkan kembali, nama saya Zamarul Hadi, saya dari PT PIB, kemudian saya dari Universitas Sorokania. Nah, pada SAP 2 ini sebenarnya itu secara dasarnya itu tidak jauh berbeda, cuman dia memiliki perkembangannya itu memiliki fitur dan kemampuannya itu yang lebih baik dibandingkan dengan SAP 1, rekanku sekalian. Nah, pada awal penjelasan kita ini kita akan mengenalkan apa sebenarnya SAP 2 ini. Apa itu SAP 2? SAP 2 itu adalah singkatan dari simple as possible dari kedua. Adalah pengembangan dari komputer sederhana SAP 1 dan SAP 2 ini dibangun dengan bertujuan untuk lebih memperluas kemampuan komputasi dasar dengan fitur yang lebih canggih atau yang lebih baik dibandingkan dengan SAP 1, gitu ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian tujuan utama dari SAP 2 ini dirancang untuk menjalankan lebih banyak jenis instruksi dan pengolahan data yang lebih kompleks dan pengolahan memori yang lebih efisien, lebih mantap. Nah, komputer ini menjadi model dasar bagi pemahaman prinsip-prinsip pengolahan data pada komputer, khususnya itu mikroprosesor yang 8 bit. 8 bit ini seperti yang kita bahas kemarin, satuan data atau lebar data pada sebuah sistem komputer. Nah, di sini ada perbedaannya, teman-temanku sekalian. Perbedaan dari SAP yang sudah kita jelaskan kemarin, pada minggu kemarin ya. Untuk memori yang lebih besar ditambah dengan 44 KB dibandingkan dengan SAP 1. Kemudian ada instruksi tambahannya. Instruksi tambahannya itu sebenarnya ini lebih variatif dan lebih fleksibel. Kemudian yang ketiga itu manajemen memorinya lebih efisien. Tujuannya itu untuk membantu atau mengakses data atau instruksi yang lebih cepat, yang lebih ligat gitu ya. Nah, kemudian bahasa pemrogramannya itu sama sebenarnya dengan SAP 1, cuman di sini ini bahasanya itu lebih dikomplekskan lagi, lebih lengkap lah
walaupun sama menggunakan bahasa pemrograman assembly, tapi dia lebih mendukung apabila ada tugas-tugas yang lebih rumit atau lebih sulit. Kemudian ada di sini namanya arsitektur SAP2. Ada register masukan atau penyimpan data atau instruksi penggunaan atau penjajah program counter 16 bit atau mencacah dari 000H sampai FFFH. Nah, di sini kalau berbicara tentang 16 bit atau saya katakan tadi 000H dan sampai dengan FFFH, 16 bit ini atau ukuran atau lebar data yang diproses dan disimpan pada sebuah sistem komputer. Kemudian kalau yang 000H atau 00H kemudian sampai dengan FFH ini merujuk rentang nilai yang didapat pada sebuah sistem komputer gitu. Nah, kemudian ada memori data register atau MDR, tempat penyimpanan sementara data atau ke memori. Kemudian ada register instruksi penyimpanan atau penyimpan data penerjemah kode instruksi. Kemudian ada pengendali atau pengurut, bisa juga disebut dengan control unit. Tempatnya itu tempat mengendalikan eksekusi instruksi. Kemudian ada akumulator A di sini ya, untuk menyimpan sementara hasil dari operasi yang ALU buat gitu. Kemudian ada ALU dan flag untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Segala macam bentuk aritmatika dan logika pada komputer, ya ALU ini yang menjalankan. Kemudian ada flag untuk menyediakan flag tanda hasil dari operasi. Kemudian ada register TMP B dan C. Gunanya untuk apa? Menyimpan sementara nilai operasi. Dan terakhir itu ada register keluaran, menampilkan hasil pada peraga heksadesimal. Itu. Nah, kalau kita berbicara tentang bus data dan arah jalur, bus data ini bisa juga disebut dengan arah jalur yang berhubungan pada komputer. Kemudian kalau arah jalurnya itu aliran data yang dikendalikan oleh bus tersebut. Di sini dijelaskan lagi, ada dua arah pada bus data ini. Ada yang dua arah, ada yang satu arah. Yang dua arah ini digunakan oleh beberapa register seperti pencacah program, MDR, akumulator A, dan register temporary atau TEM. Kemudian ada B dan C. Untuk jalur satu arah ini digunakan untuk apa? Untuk komunikasi pada register atau komponen lainnya. Nah, kita memasuki jenis instruksi pada SAP2. Yang pertama itu ada Memory Reference Instruction atau disingkat dengan MRI. Di sini ada pecahannya lagi, ada LDA disebut dengan load akumulator. Kemudian ada STA, store akumulator, kemudian ada MVI, move immediate. Yang kedua itu ada register instruction. Apa saja? Ada move, movi, ADD, sub. Kemudian ada INR, increment. Kemudian ada DCR, decrement. Ada ADD, ada penambahan, pengurangan.
atau penilaian, ya kan. Kemudian ada jump and call instruction. Jump ini adalah lompatan yang kita jelaskan minggu kemarin. Kemudian ada call instruction, pemanggilan instruksi. Di sini ada beberapa jump ya. Ada JMP, JM atau disebut dengan JUMP minus. Kemudian ada JZ, jump if zero. Kemudian ada JNZ atau disebut dengan jump if not zero. Nah, kemudian ada yang keempat ini ada logic instruction. Apa saja ada pecahannya, itu ada CMA, disebut juga dengan komplement akumulator, ada NNA, ada N atau ORA disebut dengan OR, kemudian ada XXRA disebut dengan SOR gitu ya. Pokoknya banyaklah tentang instruksi logikanya. Kemudian ada instruksi lain-lain, ada NOP, no operation, kemudian ada in, out, masuk atau keluar, HLT, misalnya kita mau membatalkan. Kemudian ada roll left, kemudian ada RIR, disebut juga dengan rotate right gitu. Nah, tugas utama dari SAP2 ini apa? Ya, untuk menjalankan instruksi yang lebih kompleks. Gunanya untuk mendukung logika, pergeseran dan operasi aritmatika yang canggih. Kemudian ada manajemen memori yang lebih baik. Ini salah satu kelebihannya pada SAP2 ini dibandingkan dengan SAP1. Gunanya untuk mengakses lebih banyak alamat memori secara efisien, lebih baik dia. Kemudian ada pemrosesan data lanjutan. Gunanya untuk mendukung instruksi yang canggih untuk tugas-tugas yang lebih kompleks gitu. Setelah kita mengetahui tugasnya, kemudian kita mengetahui fungsi dari utama SAP2 ini ya. Ada peningkatan instruksi, mendukung instruksi logika dan pergeseran bit. Kemudian ada peningkatan ALU untuk menyelesaikan operasi yang lebih kompleks. Kemudian program counter canggih untuk menangani instruksi lompatan dan percabangan. Ini sebenarnya ya bisa juga mirip dengan JUMP nih, lompatan atau percabangan. Kemudian ada bus data yang lebih luas. Gunanya untuk apa? Untuk mendukung pengolahan data yang lebih besar dan lebih cepat. Begitu. Nah, kesimpulan dari SAP2 ini sebenarnya yaitu pada dasarnya untuk menyempurnakan dari SAP yang pertama. Itu tujuannya sebenarnya pada dasarnya. Kemudian memorinya ini lebih besar dan instruksinya ini lebih kompleks, lebih lengkap. Kemudian pengolahan lebih baik dan mampu menangani tugas-tugas yang lebih kompleks dengan lebih efektif gitu. Kalau menggunakan bahasa pemrogramannya itu sama, itu tadi, cuman dia lebih fleksibel, lebih mampulah untuk tugas-tugas yang sulit gitu. Itu intinya. Jadi demikian penyampaian pemahaman dari saya. Mungkin kalau ada kurang, sangat ada kurangnya,
Jadi saya pribadi mohon maaf kepada rekan-rekanku sekalian, dan harapannya juga kepada rekan-rekanku sekalian bisa menambah wawasan lah, paling tidak, atau sedikit paling tidak gitu ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang pemahaman dari SAP2 ini, Pak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.